Wal hajar dijawabnya jism, benar nggak? Benar. Oke. Mahwal insan wal jidar jism. Yang menyamakan adalah jism. Oke, di bawahnya napak ada pohon. Jengkol. Oke. Mahwal insan wa pohon jambu. Nami. Mahwa insan wa jagung. Semalam saya makan jagung bakar. Masih nggak ada rasa. Kecium nggak baunya? Nggak ada baunya. Oke. Cie. Nanti ketahuan. Itu pertanyaan ghairu mu'tabar. Sama siapa ya? Indal mana tiga? Sama siapa? Wahyu. Oke, tadi mau lanjut apa? Gara-gara sama siapa sih? Jengkol karena nggak ada susah. Oke, tadi kita ulangi. Insan bisa dijawab dengan jism. Saya tanya mahwal insan wal hajar, jawabnya jism. Mahwal insan wal jidar, jawabnya jism. Oke, mahwal insan wal faros, jawabnya hewan. Kalau dijawab dengan jism itu jauh sekali. Dalam artian seharusnya tidak bisa. Tidak bisa. Padahal ini afrodnya bukan dari jism. Faros itu afrodnya jism atau bukan? Iya, afrodnya dari jism. Afrodnya jism himar juga bukan? Iya. Hajar afrodnya jism juga bukan? Iya. Nah, akan tetapi saya hanya bisa menjawab jism ketika saya bertanyanya loncat. Mahwal insan wal hajar? Jism. Mahwal insan wal jidar? Jism. Padahal sama-sama hajar dengan faros afrodnya jism. Sama-sama afrodnya ini. Tapi saya tidak bisa menjawab dengan jism ketika pertanyaannya adalah mahwal insan wal faros. Dijawabnya dengan jism. Sambosa dengan dadar gulung itu apa sih? Makhluk Allah. Itu sama dengan mahwal insan wal faros, jism. Jauh sekali. Yang paling dekat itu makanan. Mahwal insan wal faros, hayawan. Sehingga mahwal insan wal faros dijawab dengan jism itu tidak bisa. Gitu ya. Nah, karena tidak bisa, maka berarti jism itu bagi insan itu adalah sesuatu yang bisa dijawab tentang insan, hakikat insan dan ba'di ma yusyarikuha fi. Ba'dnya apa? Ini. Ba'd akhir tidak. Saya bertanya insan dan faros tidak bisa dijawab dengan nami. Saya bertanya dengan insan dan hajar bisa dijawab dengan nami. Padahal faros dan hajar sama-sama afrodnya jism. Maka dikatakan huwa alladhi yaqa'u jawaban 'anil mahiyah insan wa 'an ba'di ma yusyarikuha fi. Tentang sebagian saja dari afrodnya jism. Dari afrodnya jawab tersebut. Jawabnya jism. Paham ya? Nah, ini adalah jins qarib dan jins ba'id. Sederhananya gitu ya, sederhananya jins yang paling dekat dari insan itu adalah qarib, di atasnya ba'id. Sederhananya gitu. Berarti ini nami ba'id, jism ba'id, jauhar ba'id. Ba'idnya bagaimana penjelasannya ini tadi? Jelaskan ini. Berarti harus dijelaskan apa itu ma huwa ayu syai'in, itu harus dijelaskan dulu tentang pertanyaan itu. Tadi saya pengen masuk langsung ke sini. Nanti tadi kalau nggak disebutkan thariqah yang kedua dalam menjelaskan al-kulliyatul khams akan kesulitan. Maksudnya apa ya kok jawaban amimahiyah? Tadi kan sudah dijelaskan. Nah, direnungi. Sekarang saya yakin bahwa ini makanan. Anda belum yakin, Sir? Belum yakin ya? Anda tisu enggak? Pokoknya yang agak dikit, Sir. Pokoknya yang agak dikit. Ada peragahan. Rompi tinggi. Pahit. Sambil lompat pahit. Kalau sambil rompi tinggi,
Sama-sama di mana? Bisa nggak? Kepada Corporius ini ya, kita harus dulu bahwa mandi ayu. Berarti nanti kan banyak banyak banget hakikat itu banyak banget. Dan ini kan hakikat nih, tapi hakikatnya insan apa hakikatnya dapat, apa hakikatnya hayawan, apa hakikatnya pembahasannya dalam filsafat. Nanti tahqiqnya di sana. Jadi bukan dibahas dalam kita terpaksa untuk menyebutkan ini karena itu contohnya, dan contohnya nggak bisa difahami hayawan nanti kecuali kita menyebutkan begini. Oke. Masih belum paham? Oke. Kita ketika akan bertanya kepada tentang sesuatu, jangan langsung jawab insan hayawan itu jins atau bukan, atau nami itu jins atau bukan, jism itu jins atau bukan, atau jins qarib atau jins ba'id, atau hayawan bagi siapa? Bagi apa? Bagi insan. Hayawan bagi apa? Bagi hajar. Hayawan bagi hajar jinsnya atau bukan? Bukan. Dia bukan jins. Dia bukan jins bagi hajar. Nah, tapi bagi insan jins atau bukan? Oke, bukan. Nami bagi insan jins atau bukan? Jins juga. Kemudian jism bagi insan jins atau bukan? Jins juga. Tapi apa sih bedanya antara hayawan nami dengan jism, padahal sama-sama jins bagi insan? Nah, satunya adalah jins qarib, sisanya adalah jins ba'id. Apa itu maksud dari jins qarib dan jins ba'id? Jins qarib adalah jins yang jika kamu mengatakannya, menyebutkannya, dia jins yang merupakan jawaban dari mahiyah yang sedang kamu cari tadi. Insan itu apa sih? Hayawan. Hayawan berarti jinsnya. Jins yang merupakan jawaban bagi pertanyaan hakikat sesuatu, dalam hal ini insan, dan semua yang bersama dengan insan dalam afrodnya jins tersebut. Ketika kamu menjawab jinsnya adalah hayawan, afrodnya hayawan apa saja? Insan, bakar, faras, khir, timsah, dan sebagainya. Kamu bisa menjawabnya dengan insan dan ini, insan dan ini, insan dan ini. Semuanya an kulli ma yusyariku mahiyatal insan fi hadzal jawab. Nah, kalau bisa dijawab untuk semuanya, maka berarti dia adalah jins qarib. Jins qarib. Gitu. Nah, kalau tidak, maka ba'id. Kalau cuma sebagian saja. Seperti misalnya jism. Kalau kita bagiankan lagi, jism itu afrodnya bisa seperti ini. Insan, al-baqar, jengkol, Al-Janajir. batu, apa lagi? Hajar. Jargir. Kemudian hajar, kemudian tidak. Ini semua adalah afrod dari jism, gitu ya. Ini semua afrod dari jism. Nah, kemudian saya bertanya, ma huwal insan? Insan huwal jism. Bisa nggak saya tanya, ma huwal insan wal bakar jism? Nggak bisa. Nggak bisa, insan sama bakar itu sama seperti kalian bertanya apa itu sambosa dan gulung makhluk Allah. Sama saja, terlalu jauh. Terlalu jauh. Beda ketika ditanya mahwal insan wa hajar jism. Mahwal insan wal hajar jism. Ini bisa. Mahwal insan wal jidar jism. Untuk memudahkannya ini. Tapi ini gambaran bahwa ini semuanya adalah afrod bagi jism. Kalau disejajarkan sama dengan ini, disejajarkan begini, afrod dari hayawan. Bisa saya tanya insan dan faras hayawan, insan dan himar hayawan, insan dan bakar hayawan, insan dan timsah hayawan, insan dan dik hayawan, semuanya. Tapi di sini saya nggak bisa insan dan hajar jism, insan dan jidar jism, insan dan bakar jism, tidak. Yang hajar sama jidar benar. Insan dan pisang jism, tidak. Nami jawabannya. Insan dan jengkol nami, gitu ya. Nah, berarti saya hanya bisa menjawab, jism itu bisa menjadi jawaban bagi mahiyah insan dan
ba'di ma yusyariku mahiyatal insan fihi. Sebagian saja, itu apa? Insan, hajar, jidar. Ba'di afrad gitu. Ya, ba'di afrad. Ba'di afradi tilka dalikal jins. Ba'di afradi dalikal jins. Ya, tulis saja kayak gitu kan. Ba'di afradi dalikal jins. Itu maksud ba'd. Siapa yang buat ini dada gulungnya? Buus. Siapa? Wahyu. Wahyu. Kalau Wahyu punya tangsi udah habis. Wah, kalau Wahyu yang nyediain, Wahyu yang tanggung jawab, saya yakin apa yang disediain? Telur matang sama susu. Roti pino. Roti pino. Udah keras. Bang mentah. Wahyu. Mentakrifkan sesuatu dengan sifat mulai. Nanti belum masuk tangan kan? Masih belum kausa. Lambat jauh kan? Salah bila kausa. Bila takrif. Senang kali deh. Apa? Insan sama hajar kan jism. Ya, dijawabnya menggunakan jism. Faros sama hajar bisa. Faros sama hajar. Iya, Faros sama hajar jism juga jawabnya. Tapi saat itu berarti saya sedang menanyakan tentang hakikatnya Faros. Hakikatnya berarti gini juga. Himar dengan hajar jawab dengan jism. Bakor dengan hajar jawab dengan jism. Tapi sekarang kan saya sedang menanyakan mahiyah insan. Mahiyah insan wa ba'di ma yusyarikuha fihi. Yang sama dengan mahiyahnya insan. Nah, kalau saya bertanya tentang faros misalnya, ma huwa al-faros wal hajar? Jawabnya jism juga. Jism sama. Tergantung apa yang sedang kita tanya. Kalau kita nanya mau insan hajar, kita jawab bisa itu korek. Gimana? Insan Sama hajar. hajar. Iya. Bisa korek. Iya. Tapi kalau jawab jauhar berarti ba'id. Gimana? Kalau jawab jauhar ba'id. Yang mau ditanya apanya nih? Ma huwa Bagian insannya apa? Oke, Hajar yang ditanya ba'id bagi ya apa? Bagi insan tetap dia ba'id. Dia kan nanya al-insan wa hajar. Iya. Ba'id. Kenapa? Karena yang sedang kita tanya adalah insan. Mahiyah insan. Dua-duanya insan wa hajar. Beda jenis ba'idnya bagi insan dan bagi hajar beda. Gitu. Bagi hajar jenis koribnya adalah jism. Bagi insan jenis koribnya adalah hayawan. Jism itu jenis ba'id. Bagi insan. Bagi hajar, korek. Nah, kita kan akan dalam takrif kan akan menyebutkan jins. Kita menyebutkan apa nih? Insan yang sedang kita takrifkan insan atau ke HP atau ke lampu atau ke apa? Maka yang disebutkan pertama adalah jinsnya. Jins bagi yang sedang kita takrifkan ini. Jadi tidak semuanya hayawan itu merupakan jins. Bahkan apalagi jins qorib semuanya tidak. Tidak bisa kemudian hayawan itu jins qorib. Mutlakon kayak gitu nggak bisa. Bagi apa? Bagi insan. Jism jins qorib. Iya benar. Bagi siapa? Bagi hajar. Bagi insan ba'id. Bagi siapanya? Binisbah. Binisbah li apa? Kalau misalnya narefi insan sama jidar bisa maksudnya kita harus nyebutin jism meskipun dia jinsin baju dari insan. Apa? Kita bilangnya al insan sama jidar kan itu kan dia jinsin bait bagi insan tapi jinsin korib bagi jidar. Meskipun dia tarifin insan tetap bilang jism meskipun dia bait dari insan gitu. Iya.
bisa kita menyebutkan misalnya mawal insan jismun natiqun, bisa. Tapi saat itu jins ba'id tidak dianggap. Maka saat itu sama saja kalian mentakrifkan hanya dengan fasal saja. Nah, maka disebut dengan apa? Wa naqisul haddi bi faslin au ma'a jinsin ba'id. Jinsin ba'id. Jadi fasal dengan fasal plus jins ba'id itu sama. Fasal saja plus fasal plus jinsin ba'id itu sama. Fasal saja dengan fasal plus jins ba'id sama. Tidak mempengaruhi rutbahnya dalam ta'rif. Itu maksud dari jins ba'id tidak muqtabar. Tapi dia memperjelas, dia membantu dalam memperjelas hakikat dari insan, bisa. Ya, kalau dipikir pertanyaannya kayak ngambang itu, apa maksudnya manusia sama tembok? Manusia sama tembok atau jisim gitu? Iya. Kenapa? Karena kita belum terbiasa untuk bertanya tentang haqa'iq. Kita belum terbiasa. Biasakan bertanya tentang haqa'iq, nanti kita akan nikmat sekali mempelajari. Tapi itu memang ada. Iya. Para pemikir, para filosof itu kayak gini. Di antara yang difikirkannya. Sampai kemudian bertanya-tanya sampai ujungnya adalah mahwal ilah. Sampai situlah akal kita dibatasi dan mereka tetap lanjut, akhirnya mereka banyak sesat. Para pencari jalan Tuhan. Kalau insan dan hajar berarti jinsun ba'id qoribnya jisim. Apa? Insan dan hajar jinsun ba'id qoribnya jisim. Bagi siapa? Kayaknya apa gitu. Yang ini kalau di apa nggak bisa? Gak bisa, gak bisa. Pasal 1. Balas dendam. Balas dendam. Berarti cuma satu ya. Iya, satu-satu hakikat ini. Ini jins qoribnya mana? Jins ba'idnya mana? Hakikat ini nih. Nah, ini insan dan hajar, insan dan ini untuk membantu mengenalkan mana yang qorib, mana yang ba'id. Untuk membantu saja. Tapi nggak bisa bilang dua-duanya dekat. Kalau misalnya saya bilang insan sama pohon kan dia sama-sama nabi dan darwajanya sama-sama dua di atasnya. Gimana? Insan sama martabak. Insan sama? Ini insan sama ini ya, insan sama pohon. Oke. Kan di atasnya insan ada hayawan terus nami. Di atasnya pohon ada naba terus nami. Itu kan sama-sama derajat, sama-sama jinsin baik apa korib. Gabungan dari sesuatu, misalnya tadi penjelasan saya insan sama pohon, insan sama hajar, insan sama ini itu digunakan dalam membantu menentukan mahiyah jins itu bagi insan. Bagi insannya binis balik insan, saya butuh bantuan hakikat yang lainnya. Hakikat ini itu tidak sedang dihubungkan dengan jinsnya. Tapi saya sedang menanyai tentang suatu hakikat nih. Bagi hakikat ini jawabannya adalah kada, itu jins qorib atau ba'id. Saya membutuhkan bantuan yang lainnya, bantuan afrod yang lainnya dari bagian ini. Afrodnya adalah hajar misalnya, hajar. Saya menyebutkan hajar sebagai bantuan. Kalau ternyata saya bisa menjawabnya dengan insan dan hajar, jawabannya adalah itu. Oh, berarti dia bisa menjadi yaqau jawaban. Masih an ba'd baru ba'd. Kemudian saya bertanya tentang insan dan nabat. Ternyata saya nggak bisa. Tidak bisa menjawab tentang insan, dijawab dengan jism tadi. Ketika saya menanyakan mahwal insan wan nabat, mahwal insan wal hajar, saya bisa menjawabnya. Ini ketika saya menjawab itu bukan sedang menentukan jins qorib atau jins ba'idnya. Bisa atau tidak dijawab dengan itu. Nah, ketika bisa dijawab dengan hajar, bisa dijawab dengan insan dan hajar, insan dan nabat, insan dan apa tadi? Yang pohon itu, oh berarti saat itu, tapi tidak bisa dijawab dengan insan dan faros. Berarti saat itu saya hanya bisa bisa menjawab dengan jism itu berarti sebagian saja bagi mahiyahnya, bagi yushariku al-mahiyah insan, sebagian saja. Karena saat itu saya hanya bisa sebagian dari afrodnya jism. Coba direnungi lebih dahulu.
Saya kira penjelasan saya di awal sudah cukup gamblang. Berarti jengkol itu koribnya nabat. Iya, jengkol itu koribnya nabat. Terus hajar itu jism. Koribnya jism. Bukan ghairun nabi. Mana? Bukan ghairun nabi. Mana itu? Hajar. Oh, hajar. Hajar itu yang guru nami, jism guru naminya. Oh berarti jism koribnya Guru nami. Nah, berarti jismnya Mbak. jinsnya apa itu? Kalau makhluk lihat ada kayak masuk akal Apa? kayak jin, malaikat masuk hayawan apa? Salah, Ya. Oke, malaikat itu memiliki abad salat nggak? Memiliki 3 dimensi nggak? 3 dimensi nggak? Enggak kayaknya. Karena para ulama nanti berbeda pendapat dalam hakikatnya jism. Jism itu apa sih? Jism itu ada yang mengatakan bahwa jauhar murakkab. Jauhar murakkab adalah jism. Ada yang mengatakan bahwa jism itu adalah jauhar yang memiliki ab'ad salas. Ab'ad salasa. Itu baru dikatakan jism. Kalau tidak memiliki abad salasa, tidak memiliki wujud, memiliki 3 dimensinya, maka satu berarti tidak dikatakan jism. Makanya banyak ulama yang mengeluarkan jin, mengeluarkan hayawan, padahal mereka kan dikatakan berakal, karena justru mereka jin, khususnya jin. Jin itu ditaklif kenapa? Karena mereka berakal. Jin itu berakal sehingga ditaklif. Kalau mereka tidak berakal, bagaimana ditaklif? Tidak berakal. Nah, tapi jin itu sudah keluar sejak awal, sejak jism. Karena jism itu adalah jauhar yang memiliki ab'ad salasa. Dan itu tentang filsafat. Kalau malaikat tidak Malaikat termasuk juga dalam dikeluarkan dari jism. verifikasi. Nah, tapi kalau dikatakan berakal atau tidak, diberi akal atau tidak, itu nanti di Kalau keadaan malaikat itu benar-benar persahabatan tentang peningkatan masuk di siapa tidak? Bukan pembahasan kita kayaknya. Ini gisim. Namanya film pasar ya. Ada yang tadi insan itu di belakang. Belakang layar aja pribadi. Jadi tadi kan saat insan sama hajar Mhm. yaitu jinsin korib bagi kan jisam itu jinsil koribnya bagi hajar mahwal insan wal hajar jisam itu jinsin korib bagi hajar tetap sama-sama baik. Jadi rutenya kayak gini. Insan apakah bisa dijawab dengan hayawan? Bisa. Insan apakah bisa dijawab dengan nami? Masih. Tidak bisa.